Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Teruslah Menabur. Kamis edisi surat 1 Korintus bersama dengan saya, Fani Paendong. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekali lagi dengan tegas di sini katakan, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, di dalam ayat ini tercatat judulnya yaitu perselisihan. Dan Paulus memberikan sumber dan akibat dari perselisihan itu sendiri. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita bisa melihat kenapa bisa terjadi sebuah perselisihan. Sumber dari perselisihan itu karena adanya masing-masing kepentingan-kepentingan pribadi yang dibawa ke dalam sebuah kelompok. Adanya egois, keinginan menang sendiri yang lalu dibawa ke dalam sebuah komunitas-komunitas. Bahkan cilakannya bukannya komunitas-komunitas sekuler, tapi dapat dibawa juga dalam komunitas-komunitas pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam gereja, di dalam organisasi-organisasi gereja, bahkan juga di dalam kelompok-kelompok sel, persekutuan-persekutuan.
iri hati dan perselisihan yang disimpan adalah tanda bahwa kita bukan manusia rohani, tapi manusia jasmani. Iri hati dan perselisihan itu jika dibiarkan dari mungkin hal-hal yang kecil, merasa tidak dihargai, tidak dihormati, tidak mendapatkan pujian, diabaikan, dan tidak mendapatkan penghargaan. Ini pun bisa menjadi benih-benih sehingga terjadinya iri hati dan perselisihan karena beda kepentingan, beda kemauan, keputusannya tidak dihargai, tidak diambil menjadi sebuah kepentingan bersama. Jika ada yang terlalu mengagung-agungkan kelompoknya sendiri dan mengabaikan kelompok lain, itu sama dengan kita tidak menghormati pekerjaan Tuhan di dalam setiap kelompok lainnya. Kita merasa bahwa komunitas yang kita bentuk, kita merasa bahwa organisasi yang kita pimpin, kita merasa bahwa gereja yang kita gembalakan, yang kita layani, bahkan kita merasa bahwa sebagai anggota keluarga pun bahwa kita lebih berperan daripada anggota yang lain. Hal tersebut jika didiamkan, bahkan terus diagung-agungkan, ini akan menyakiti komunitas, kelompok, bahkan anggota keluarga yang lain. Dan kita lupa Tuhan berperkara juga dalam hidup mereka, dalam kelompok mereka, dalam komunitas mereka. Kelompoknya di sini pun dapat dihubungkan maksudnya dengan banyak konteks. Contohnya, bisa saja kita bicara tentang kelompok itu adalah gereja. Bisa juga kita bicara bahwa kelompok itu adalah anggota gereja. Maksud saya anggota keluarga. Bisa saja kelompok itu juga bicara tentang komunitas lainnya. Komunitas yang kita ada di dalamnya, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dan pengurus lainnya. Ingat, tugas kita adalah teruslah menabur. Karena pertumbuhan itu adalah milik Allah. Dan kita ini adalah kawan sekerja Allah. Sejatinya kalau saya dan saudara hari ini mendapatkan renungan, bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan mau setiap kita yang ada di dalam komunitas, yang ada di dalam kelompok, bahkan yang ada dalam keluarga, percayalah bahwa Tuhan berperkara juga dalam hidup mereka. Dan Tuhan punya spesial, khusus tujuan dalam hidup mereka, dalam kehidupan kita juga. Dan kita ini adalah kawan sekerja Allah yang memberikan pertumbuhan, yang memberikan sebuah keberhasilan, itu pun datangnya dari Allah. Baiklah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk tetap saling mengasihi, tetap saling menolong, menghargai, dan satu hal yang penting, tetaplah menabur, teruslah menabur, taburlah kebaikan, taburlah firman Tuhan. Haleluya, amin.